Pemirsa, sebagai upaya mengedukasi masyarakat dalam menanggapi rancangan undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana yang sedang terus bergulir di internal Komisi 3 DPR RI. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Tapal Kuda bersama para praktisi dan pakar hukum di Jember membahas perencanaan undang-undang tersebut melalui program diskusi IJTI Talks. Pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP yang terus bergulir di internal Komisi 3 DPR RI. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Tapal Kuda juga turut menyoroti pembahasan tersebut dengan mengundang 3 praktisi dan pakar hukum sebagai narasumber diskusi di studio Sekretariat IJTI Tapal Kuda Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Kaliwates, Kamis siang. Di antaranya Profesor Dr. Muhammad Nur Harisudin selaku Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara atau APHTN HAN, Ahmad Suryono, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, dan Lutfian Ubaidillah sebagai perwakilan DPC PERA di Jember. Dalam diskusi publik yang mengangkat tema jalan menuju hukum yang setara dengan membahas RUU KUHAP yang menuai berbagai kontroversi dari sejumlah pakar hukum di Indonesia. Seperti usulan-usulan Komisi 3 DPR RI pada ulasan pasal RUU KUHAP hingga mempertanyakan tidak terciptanya kesetaraan kewenangan dalam penyidikan perkara. Salah satu narasumber diskusi Profesor Dr. Muhammad Nur Harisudin mengatakan, jika dalam pembahasan RUU KUHAP harus menyelaraskan tugas dan fungsi aparat penegak hukum atau APH dengan tanpa mendominasi satu dan lainnya. Jadi misalnya proses, jadi proses dari penyidikan terus sampai di hakim tadi itu kami dianggap ini masih relevan di masa sekarang. Jangan sampai yang RUU KUHAP yang baru tadi itu ada proses penyelidikan, pasal penyelidikan yang dihilangkan langsung ke penyidikan. APH ada power di antara APH yang lebih menonjol, mendominasi daripada APH yang lain. Yang sebelumnya APH-nya sudah ada diferensiasi fungsional antar APH berjalan dengan baik, tugas kepolisian, tugas kejaksaan, tugas kehakiman dan juga tugas advokat itu sudah APH ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik, setara satu dengan yang lainnya dalam jalur koordinasi. Rancangan Undang-Undang KUHAP ini ada yang dominan. Misalnya kita melihat kejaksaan itu lebih mendominasi di situ. Meskipun aspek dominatritisnya itu memang soal pidana ada di kejaksaan, tetapi KUHAP yang lama masih relevan untuk digunakan dengan diferensiasi fungsional masing-masing APH, kewenangannya tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Ketua IJTI Korda Tapal Kuda Tommy Iskandar berharap dalam diskusi tersebut dapat mengedukasi serta menjadi sarana referensi bagi masyarakat serta para pihak terkait dalam mengawal rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana. Tema bahasannya adalah RUU KUHAP yang sekarang sedang digodok di DPR RI. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena tema ini menjadi salah satu yang sedang hangat dibicarakan gitu. Jadi kita sebagai jurnalis yang juga salah satu pilar demokrasi yang keempat gitu ya, kita ingin mengedukasi masyarakat melalui kegiatan talkshow tadi. Harapannya memang tidak ada tumpang tindih tugas dan kewenangan di antara APH, sehingga produk-produk hukum yang dihasilkan nantinya bisa menjadi produk hukum yang benar-benar menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan RUU KUHAP tersebut telah bergulir sejak beberapa bulan lalu dan Komisi 3 DPR RI telah menargetkan proses penyusunan draft dan akademik dapat selesai pada masa sidang yang berakhir pada 21 Maret 2025 mendatang. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan.